Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Pemerintah Jepang akan mendatangkan keluarga Joshi, WNI yang dibunuh teman prianya di Jepang. Ketuakan Bungus ancam polisikan anak kemenakan suku Caniago. Investasi bodong di Sijunjung capai 7 miliar rupiah dengan korban ratusan orang. Yang di mukonya, Kak? Iya, yang Itu yang di belakang saya. Seorang warga Padang Pariaman yang bernama Joshi Putri Cahyani ditemukan tewas di sebuah apartemen di Maebashi, Jepang pada bulan Agustus tahun lalu. Tewasnya Joshi yang sedang belajar di negara Sakura itu telah membuat luka yang mendalam bagi keluarganya di Kenagarian Awa Malintang, Padang Pariaman. Korban dibunuh seorang teman prianya, warga negara Jepang yang bernama Keiichiro Kajimura. Pelaku telah ditangkap polisi Jepang pada tanggal 24 Agustus tahun lalu, yang juga diberitakan di televisi Jepang. Jenazah Joshi baru bisa sampai di kampung halaman untuk dimakamkan pada tanggal 19 Oktober tahun lalu. Korban langsung dimakamkan di pemakaman keluarga. Semoga kepolisian Jepang dengan kejaksaan Jepang sepakat dengan Indonesia untuk menghukum si pembunuh itu dengan secara seadil-adilnya. Bagaimana kerja yang diperbuatnya itu pula yang akan diterimanya. Kepastian hukum terhadap pelaku pembunuhan ini, menurut Kapolres Pariaman, mulai direspons pemerintah Jepang melalui pihak kejaksaan dan pengadilan setempat, setelah adanya koordinasi pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang. Interpol nanti koordinasi dengan pihak kejaksaan Jepang beserta dengan pihak kepolisian Jepang. Alhamdulillah ini sudah tercapai. Kemudian dari koordinasi perjuangan negara kita kepada Jepang, sehingga Jepang pengadilannya, kejaksaan menyetujui untuk memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku. Rencananya pihak kejaksaan dan pengadilan Jepang akan mendatangi rumah korban dan mengajak keluarga untuk mengikuti proses persidangan. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Sudah. Kantor Kan Bungus yang diobrak-abrik anak kemenakan suku Caniago terlihat rapi. Meja-meja, kursi-kursi, dan perabotan lainnya yang dikeluarkan oleh anak kemenakan telah dimasukkan kembali ke ruangan. Hanya saja, belum ada aktivitas apapun yang dilakukan di kantor itu. Yang terlihat hanya beberapa orang yang tengah membongkar tenda yang terpasang di halaman kantor. Ketua Kan Bungus, Raizul Mailis Datuk Rajonando, akan melaporkan beberapa orang anak kemenakan suku Caniago ke polisi. Sebab mereka dinilai telah mengancam dan merusak nama baiknya selaku Ketua Kan Bungus. Ketua Kan Bungus juga mengatakan, pengangkatan Lis Nitel sebagai penghulu suku Caniago juga dihadiri Nini Mama dan Salapan suku yang setuju dan menerima hasil rapat tersebut. Sudah pasti kami akan menuntut secara hukum kepada pihak penegak hukum. Oke, yang dituntut siapa ini, Pak? Kaum sekelompok orang yang ada yang mengatasnamakan Caniago Solo Koto Panjang. Yang mengadakan orasi kemarin ya, Pak ya? Ya. Oke. Ini sudah 6 kali rapat kita laksanakan, tetap dirongrong secara premanisme. Membawa, mengancam, saya sudah sering diancam. Sampai pelewaan kemarin saya masih diancam dengan... Yang ancam siapa, Pak? Pelurit Erman, Pak. Sementara itu juru bicara anak kemenakan suku Caniago mengatakan tidak takut dengan ancaman tersebut sebab mereka merasa berada di pihak yang benar. Walau demikian, mereka berharap masalah ini dapat dirapatkan kembali bersama Nini Mama dan Ketua Kan Bungus
sehingga dapat menghasilkan solusi yang terbaik. Tidak percaya kepada ketua KAD, tidak jadi. Pemahaman tidak jadi itu berdasarkan kesepakatan antara ketua KAN bersama kepolisian, termasuk bersama ketua lembaga kerapatan adat alam Nagari Bungus atau Jakam, Kecamatan Mitbahung. Disepakatilah hasilnya untuk melewakan Datuk Rajo Mandaro yang disandang untuk dilewakan itu adalah kepada saudara Lister tidak dilanjutkan. Sebelumnya, puluhan anak kemenakan suku Caniago menggelar aksi di kantor KAN Bungus. Mereka menolak pengangkatan Lisnitel sebagai penghulu suku Caniago dengan gelar Datuk Rajo Bandaro. Mereka melampiaskan kekecewaannya dengan mengeluarkan seluruh inventaris kantor KAN Bungus. Selain itu, massa juga memasang sejumlah poster di pagar dan dinding kantor KAN atas bentuk kekecewaan terhadap ketua KAN Bungus yang telah melewakan penghulu suku Caniago secara sepihak dan dinilai ilegal. Robiha melaporkan dari Padang. Kemudian nyanyi mencimee. Ratusan warga desa Jorong Sitonge, Nagari Sumpur Kudus Sijunjung, mengalami kerugian akibat penipuan yang dilakukan oleh tetangga dekat rumah dengan modus investasi bodong. Tak tanggung-tanggung, total kerugian mencapai lebih dari 7 miliar rupiah. Kejadian itu telah terjadi sejak beberapa bulan lalu, yang diduga dilakukan oleh Tawarlis dan Mayang Sari yang merupakan kerabat dekat dan juga warga setempat. Menurut para korban, pelaku meyakinkan para korbannya karena transaksi itu dilakukan dengan surat perjanjian yang telah ditulis di atas kertas bermaterai yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pelaku juga menjaminkan surat-surat berharga seperti sertifikat tanah, sertifikat rumah, hingga BPKB kendaraan yang membuat korban semakin percaya untuk menyerahkan uangnya. Yang menjadi korban dari ulah mereka berdua berjumlah lebih dari 100 orang dengan total kerugian mencapai lebih dari 7 miliar rupiah. Dengan rincian, masing-masing korban mengalami kerugian belasan hingga ratusan juta rupiah. Suami saya udah mau pergi juga, Pak, karena nggak sanggup, dia nggak tahu urusan ini kan. Bu Cindy, kerugiannya berapa duit? 233 juta, Pak. Sementara yang bersangkutan ketawa-tawa, Pak, rumah kamu mau disita, kamu tidur di bawah jenjang katanya. Sempat dilaporkan ke polisi, Bu ya? Sudah sempat, Pak. Tapi tanggapan polisi gimana, Bu? Ibu yang salah sendiri, ibu yang iniin katanya. Ya, katanya ibu jurnalis ini udah nggak ada ini lagi, nggak memenuhi syarat gitu. Makan bujuk rayuan sama yang Sari itu. Makanya dipinjamin dulu biaya untuk sekolah anak-anak, Pak. Katanya kan di surat perjanjian itu pas 1 tahun kan, tapi nggak ada, Pak. Saya sangat dibohongi sama Isap Sari itu, Pak. Bu sempat melapor ke Polres juga? Sempat, Pak. Dia pun menawarkan rumahnya sebagai boros. Seandainya tidak bisa mengembalikan dalam rangka 1 tahun ini, rumah saya jaminannya katanya. Dari ratusan korban, diantaranya telah pernah melaporkan perkara ini ke Polres Sijunjung. Namun setelah berjalan 6 bulan, kasusnya tidak dilanjutkan dengan alasan tidak cukup bukti. Ada indikasi persoalan ini waktu sudah sangat panjang dan kemudian proses penyidikan menurut kita sangat lambat, maka kita meminta kepada Polda Sumbar untuk mengambil alih perkara ini yang ditangani oleh Polres Sijunjung untuk ditangani langsung oleh Polda Sumbar agar terjadi proses transparan, terbuka dan kemudian mencapai keadilan yang diharapkan oleh korban. Seluruhnya ada sekitar 7 miliar. Dan ini berapa korban? Dari ada sekitar 100 lebih korban yang ada di Nagari tersebut. Karena tidak adanya tindak lanjut dari Polres Sijunjung, perwakilan korban investasi akan melaporkan perkara ini ke Polda Sumbar. Robiha melaporkan dari Padang. (15 tempat pemungutan suara yang berada di 10 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat
akan menggelar pemungutan suara ulang pada 24 Februari mendatang. Pemungutan suara ulang ini dilakukan karena laporan dari pengawas TPS tentang adanya pemilih yang tidak terdaftar di dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan, serta tidak mempunyai KTP elektronik, namun ikut mencoblos pada 14 Februari lalu. Seluruh kabupaten dan kota yang akan melakukan pemungutan suara ulang, yakni 2 TPS di Tanah Datar, 2 TPS di 50 kota, 1 TPS masing-masing di Agam, Pasaman, Solok Selatan, Pasaman Barat, Padang Panjang, Payakumbuh, Kota Pariaman, serta 4 TPS di Padang. Kebutuhan logistik untuk pemungutan suara ulang itu telah disiapkan KPU kabupaten dan kota masing-masing, seperti surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden sebanyak 1.000 lembar, kemudian proses pencetakan kembali surat suara DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten dan Kota. Ada 10 kabupaten kota di Sumatera Barat yang akan melaksanakan pemungutan suara ulang. SU ini direkomendasikan oleh pengawas TPS akibat adanya pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik dan tidak terdaftar di dalam DPT dan DPTB menggunakan hak pilih di suatu TPS. Sesuai pasal 373 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pemungutan suara ulang dilakukan 10 hari setelah hari pencoblosan. Maka dari itu, 10 TPS di Provinsi Sumatera Barat akan menggelar pemungutan suara ulang secara serentak pada tanggal 24 Februari mendatang. Alfi melaporkan dari Padang.